situasi apapun. Kita mau menyembah Tuhan, amin. Kita mau datang sama Tuhan, amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke baitnya yang kudus, ke tempatnya yang kudus. Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan, Tuhan yang oleh karena rahmat-Nya kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan
dan sampai dengan hari ini ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami rindu sabda firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami untuk menuntun dan membimbing hidup kami, supaya hidup kami ya Tuhan adalah hidup yang mempunyai tujuan, hidup yakni untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada kehendak-Mu ya Bapa. Sebab itulah yang Engkau kehendaki dari hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami ini adalah sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan tujuan daripada karya-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita baik Bapak Ibu, di bulan yang baru kita tentu memasuki tema yang baru. Bapak Ibu, Alkisah suatu hari ada seseorang yang sedang berjalan menyusur tebing sebuah sungai. Nah, di sana ia melihat ke bawah dan nampak olehnya dua orang sedang bekerja di sungai tersebut. Nah, karena tertarik dengan apa yang mereka kerjakan, turunlah orang tadi ke bawah untuk menemui kedua orang itu. Kepada orang yang pertama ia bertanya, "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Nah, orang yang pertama menjawab dengan wajah yang murung dan dengan nada suara yang datar. Dia menjawab, "Saya mengangkat batu dari sungai ini ke atas setiap hari dari pagi sampai sore. Nah, itulah yang saya kerjakan. Pekerjaan yang sangat melelahkan dan juga membosankan. Namun ya bagaimana lagi, zaman sekarang ini sulit cari pekerjaan. Ya mau gak mau pekerjaan inilah yang saya kerjakan. Yaitu apa? Sekedar mengangkat batu dari sungai ini ke atas." Nah, selanjutnya orang tadi bertanya kepada orang yang kedua, "Kalau Bapak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Kepada orang yang kedua. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh orang kedua ini tidak berbeda dengan orang yang pertama. Yakni sama-sama apa? Mengangkat batu dari sungai ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang kedua ini menjawab dengan senyum yang ramah, dengan senyum yang lebar. Ia berkata, "Kalau saya Pak, saya sedang menyiapkan pembangunan sebuah jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong para penduduk agar melewati sungai ini tanpa kesulitan. Jembatan yang juga akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini." Nah, Bapak Ibu perhatikan, apa perbedaannya antara kedua orang tersebut, antara orang yang pertama dengan orang yang kedua? Ada perbedaan, sekalipun apa yang mereka kerjakan sama-sama apa? Mengangkat batu dari sungai ke atas. Nah, apabila orang yang kedua itu bekerja dengan tujuan, maka tidak demikian halnya dengan orang yang pertama. Sebagai akibat, cara kerja dalam diri orang yang pertama itu terkikis oleh rasa bosan. Nah, alhasil ia bekerja tanpa semangat dan bekerja secara asal-asalan. Sedangkan orang yang kedua, dia bekerja dengan tujuan yang jelas. Ia melihat bahwa apa yang ia kerjakan itu memiliki makna di baliknya. Yaitu apa? Terbangunnya sebuah jembatan yang akan bermanfaat bagi penduduk desanya. Karena itu, ia bekerja dengan penuh gairah dan semangat juang tanpa merasa bosan. Nah, kisah tersebut Bapak Ibu mengajarkan kita tentang pentingnya suatu tujuan bagi kehidupan manusia. Tujuan atau purpose yang jelas akan mengakibatkan orang berjuang
gigih dan tidak mudah menjadi putus asa oleh kesukaran. Nah sebaliknya, orang yang hidup tanpa tujuan bukan saja akan mudah terjerumus ke dalam keputusasaan, ia juga akan merasa bahwa hidup yang ia jalani merupakan kehidupan yang tidak berarti atau tanpa makna. Nah itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Mark Twain tentang hal ini sangatlah tepat. Mark Twain adalah sastrawan dari Amerika Serikat yang hidup 150 tahun yang lampau. Dia menulis antara lain bukunya yang sangat terkenal adalah The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. Dia berkata seperti ini: The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Yang artinya, dua hari yang terpenting dalam kehidupan Anda adalah hari kelahiran Anda dan hari Anda menemukan alasan mengapa Anda dilahirkan. Jadi ada dua hari yang sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan, dan yang kedua ketika hari di mana ketika kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan. Kalau sampai hari ini ada pertanyaan ini bagi Bapak dan Ibu, kira-kira adakah jawabannya? Atau Bapak Ibu sampai dengan hari ini tidak menemukan jawaban dari hal tersebut? Nah, melalui kalimat tersebut, sastrawan yang sangat terkenal itu berkata bahwa hari yang pertama, yaitu hari Anda dilahirkan, adalah sangat penting. Sebab tanpa hari itu, maka saudara tidak akan ada di dunia ini. Namun, hari yang kedua, yaitu hari Anda menemukan alasan mengapa Anda dilahirkan di dunia, juga tidak kalah pentingnya. Sebab hanya bila saudara telah mengetahui tujuan dari keberadaan Anda di dunia ini, barulah kehidupan ini dapat saudara lewati sebagai kehidupan yang penuh dengan makna. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda mencapai hari yang kedua tersebut, yaitu hari di mana Anda menemukan tujuan dari keberadaan Anda, dari keberadaan saudara di dunia ini? Nah, merupakan suatu realitas yang sangat menyedihkan, karena tidak sedikit orang yang menjalani hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Ia sama seperti orang yang mengendarai mobil dengan berputar-putar tanpa arah. Ataupun kalaupun ia mengemudikan mobil itu secara terarah, namun arah yang ia tempuh adalah arah yang keliru. Itulah orang yang hidup dengan tujuan yang meleset dari yang seharusnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang hidup dengan tujuan yang jelas dan benar, atau living on purpose. Nah, harapannya adalah melalui telaah Alkitab di sepanjang bulan ini kita akan memahami betapa pentingnya memiliki tujuan hidup, sehingga saudara dapat menemukan tujuan hidup yang benar, sehingga saudara dapat menjalani kehidupan dengan sikap yang gigih dan tak mudah berputus asa. Sikap yang gigih atau persisten yang memungkinkan Anda untuk bangkit atau rise dan meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Nah, di dalam maksud tersebut, maka hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kehidupan dari satu pribadi yang dipandang oleh Alkitab sebagai orang yang hidup secara bermakna. Nah, bukan berarti yang bersangkutan adalah pribadi yang sempurna, bukan.
Sebab sebagaimana layaknya seorang manusia, kehidupan yang bersangkutan juga diwarnai dengan berbagai kekurangan. Tetapi walaupun demikian, ia dipandang sebagai raja terbesar yang pernah memerintah atas kerajaan Israel. Pribadi itu adalah siapa, saudara? Siapa, saudara? Daud. Sedemikian berbobotnya kehidupan Daud ini sehingga kota Yerusalem disebut sebagai kota Daud. Demikian juga gambar bintang segi 6 yang menghiasi bendera Israel pun disebut sebagai bintang Daud. Bukan itu saja, bahkan Sang Mesias, yaitu pribadi yang dijanjikan Allah untuk membebaskan umatnya, juga disebut oleh Alkitab sebagai anak Daud. Suatu istilah yang artinya adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, semuanya ini menunjukkan bobot kehidupan dari Raja Daud. Nah, apakah yang menyebabkan kehidupan Daud sedemikian berbobotnya? Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini dapat kita lihat dari paparan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ia sampaikan di dalam rumah ibadat di kota Antioquia, Pisidia. Nah, paparan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Nah, mari kita baca ayat tersebut. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah, ayat yang sama bila kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, di dalam terjemahan New International Version, ayat tersebut berbunyi seperti berikut. Now when David had served God purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestor, and his body decayed. Yang kalau diterjemahkan, sebab sesudah Daud melayani tujuan Allah pada generasinya, ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan tubuhnya melapuk. Nah, memang sebagaimana semua manusia sesudah dimakamkan, maka tubuh Daud juga makin melapuk. Tapi namun demikian, bobot kehidupan Daud itu tidak melapuk. Memang kehidupan Daud di dunia berakhir dengan mangkatnya yang bersangkutan, tetapi teladan kehidupannya tidak berakhir dan tetap menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Sehingga dari ayat tersebut, Bapak Ibu, kita dapat menarik beberapa pelajaran berkenaan dengan hidup dengan tujuan. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah pelajaran berkenaan dengan tujuan hidup. Yang pertama, bahwa yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Katakan bersama dengan saya, Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. 1, 2, 3. Nah, sebagaimana yang berulang kali disampaikan, Tuhan itu tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang ia lakukan selalu memiliki tujuan di baliknya. Bahwasanya Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan, hal tersebut dapat kita lihat tadi di ayat yang baru kita baca tadi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Di sana dikatakan bahwa now when David has served God purpose. God purpose yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah kehendak Allah. Artinya Allah itu punya tujuan. Kata God purpose ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Kebenaran ini patut kita syukuri. Sebab bila Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan, maka berarti ia tidak akan pernah berbuat iseng. Kalau saja Tuhan berbuat iseng, maka akan menjadi runyamlah keadaan seluruh alam semesta ini. Bagaimana tidak akan menjadi runyam? Sebab jangankan Tuhan,
Bila seseorang manusia saja berbuat iseng, maka hal itu dapat mendatangkan akibat yang sangat serius. Itulah yang terjadi di Mesir tahun yang lalu, sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa. Ketika dua rangkaian kereta api di negeri itu bertabrakan dan mengakibatkan 32 orang tewas serta 66 orang terluka. Nah, berdasarkan pemeriksaan didapati bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ulah seorang penumpang di rangkaian kereta api yang pertama yang secara iseng menarik rem darurat. Akibatnya kereta tersebut berhenti secara mendadak dan kemudian ditabrak dari belakang oleh rangkaian kereta yang kedua. Tabrakan yang menyebabkan dua gerbong hancur, satu gerbong terbalik, sisanya anjlok serta rusak parah. Nah, bila satu orang berbuat iseng dampaknya sedemikian serius, apalagi kalau Tuhan yang berbuat iseng. Tentu dampaknya akan sangat fatal bagi seluruh alam semesta ini. Saya iseng, rolling gak saya kasih oksigen aja 2 menit gitu. Ya, saya iseng sama manusia di dunia ini, saya isengin aja 2 menit aja nggak usah dikasih udara. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Tuhan berkata, iseng aku dekatkan jarak matahari dengan bumi, apa yang terjadi sama kita, saudara? Jauh segini aja udah terasa panas kita. Kalau ruangan pakai AC terasa panas, saudara. Bener? Kalau Tuhan iseng didekatin jaraknya, apa yang terjadi? Mati kepanasan kita, saudara. Nah, bersyukur Tuhan itu tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang Tuhan lakukan senantiasa memiliki tujuan di baliknya. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat iseng, bahwa Tuhan itu apapun yang Ia lakukan senantiasa memiliki tujuan. Dia bukan pribadi yang berbuat iseng. Bukan itu saja, tujuannya adalah senantiasa bersifat baik. Katakan bersifat baik. 1, 2, 3. Bersifat baik. Bersifat baik. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang maha baik. Nah, sebagai contoh dalam menciptakan alam semesta, Ia melakukannya juga dengan tujuan. Dan tujuan Tuhan itu juga bersifat mulia. Oleh karena itu di dalam masa penciptaan alam semesta, sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal yang pertama, di setiap hari ketika Tuhan melihat hasil ciptaannya, Ia selalu berkata baik. Nah, memang tujuan Tuhan tidaklah selalu sama dengan tujuan kita. Nah, itu problemnya, saudara, ya kan? Tujuan Tuhan itu tidaklah selalu sama dengan tujuan kita. Amin atau amin? Nah, sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya pasal 5 ayat yang 8 sampai dengan yang 9, bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Artinya karena Dia adalah pribadi yang maha berhikmat, maka tujuan dan rancangan Tuhan itu tidaklah selalu sama dengan tujuan dan rancangan kita yang adalah manusia yang bersifat terbatas. Namun kalaupun tujuan Tuhan itu tidak sama dengan tujuan kita, satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang pasti, rancangan Tuhan itu selalu bersifat baik. Katakan rancangan Tuhan selalu bersifat baik. Rancangan Tuhan selalu bersifat baik. Sehingga di dalam Ulangan 3 ayat 24, Ulangan pasal 32 ayat 4, Musa menyanyi dan berkata, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, itulah Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang memiliki tujuan, dan tujuannya itu senantiasa bersifat baik, termasuk dalam menciptakan Anda dan saya.
Dia tidak menempatkan kita di dunia ini karena iseng. Iseng Rolin taruh di sini ya. Iseng siapa taruh di sini? Tuhan tidak pernah iseng. Tetapi karena dia apa? Memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita sadari bahwa tujuan Tuhan itu bersifat baik. Nah, yang kedua, pelajaran berkenaan dengan tujuan hidup, bahwa tujuan Allah atas kehidupan kita adalah bersifat spesifik. Kalau kita tadi melihat bahwa Allah itu di dalam segala sesuatu yang dia lakukan punya tujuan, dan tujuan Allah itu atas kehidupan kita adalah bersifat spesifik. Nah, memang ada tujuan Tuhan yang bersifat umum. Tujuan Tuhan yang bersifat umum apa? Sebagai contoh, Ia menghendaki agar kita semua manusia itu hidup memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Itu tujuan umum. Amin, saudara. Itu tujuan umum kita semua. Itu merupakan tujuan yang bersifat umum karena berlaku untuk semua orang di semua generasi. Tetapi karena Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai produk massal, namun sebagai hasil buatan tangannya yang bersifat khusus atau handmade, ya. Itu sebabnya tujuan Tuhan bagi kita masing-masing juga bersifat spesifik atau khusus. Perlu kita ingat bahwa kita ini bukanlah batik cap atau batik printing yang dari meter ke meternya semuanya persis sama. Ada di sini yang sama? Angkat tangan. Ada yang seperti batik printing? Semua sama? Enggak, ya. Enggak, kita semua berbeda, betul? Amin. Karena kita handmade, khusus, saudara ya. Kita ini bagaikan batik tulis yang setiap lembar dilukis secara khusus dan tidak ada yang persis sama satu dengan yang lain. Kekhususan yang mengakibatkan harga batik tulis itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan batik printing. Sifat spesifik dari tujuan Tuhan tersebut tercermin dalam kalimat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 tadi. Di sana dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, atau God purpose in His own generation. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk setiap generasi bersifat khusus. Saya ulangi, kalimat itu menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk setiap generasi itu bersifat khusus atau berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga God purpose atau tujuan Allah bagi Daud adalah berbeda dengan tujuan Allah bagi Abraham, tujuan Allah bagi Yusuf, tujuan Allah bagi Musa, bagi Gideon, bagi Daniel, dan para pahlawan iman lainnya yang disebutkan di dalam Ibrani 11. Berbeda-beda. Amin. Berbeda-beda. Amin. Spesifik. Oleh karena itu, di samping kita perlu mengenal tujuan Allah yang bersifat umum bagi kita semua. Apa yang bersifat umum? Memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu tujuan kita semua umat manusia bersifat umum. Tetapi di samping kita perlu mengenal tujuan Allah yang bersifat umum tadi, bagi kita semua, kita juga perlu mengenal tujuannya yang bersifat spesifik. Apa tujuan Tuhan dalam hidupmu yang spesifik bagi kita masing-masing? Nah, pengenalan seperti itulah yang saya harap akan saudara peroleh melalui telaah Alkitab di sepanjang bulan ini. Setiap saudara, setiap kita dapat menemukan tujuan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Supaya dengan demikian saudara dapat memahami untuk apa saudara dilahirkan di dunia ini.
Dan saudara dapat hidup dalam kehidupan yang memiliki tujuan atau living on purpose. Bukan hidup asal hidup, tetapi hidup yang benar-benar hidup. Amin. Bukan hidup asal hidup, tetapi hidup yang benar-benar hidup. Itulah hidup yang memiliki tujuan. Tujuan yang bersifat spesifik. Jadi Pak, saya sudah ibadah Pak, oh itu tujuan umum. Pak, saya memuliakan Tuhan, itu tujuan umum. Saya mengasihi Tuhan, itu tujuan umum. Itu semua umat manusia, itu tujuan. Maaf. Tetapi kita perlu menemukan tujuan yang spesifik. Amin. Nah, perhatikan bagi ibu-ibu yang memasak di dapur. Coba perhatikan peralatan di dapur saudara. Kemungkinan besar di sana terdapat apa? Kulkas, kompor, dan pisau dapur. Masing-masing peralatan itu dibuat dengan tujuan, yakni apa? Yang umum maupun tujuan yang spesifik. Tujuan yang umum dari semua peralatan tadi adalah untuk memudahkan saudara dalam menyiapkan makanan di rumah saudara. Baik kulkas, kompor, pisau dapur akan memungkinkan saudara menyediakan makanan dengan lebih mudah. Namun, di samping memiliki tujuan umum, setiap peralatan itu juga memiliki tujuan yang spesifik, khusus. Tujuan atau maksud dari keberadaan kulkas adalah berbeda dengan kompor. Betul? Tujuan dari keberadaan kompor berbeda dengan pisau dapur. Demikian juga fungsi atau tujuan dari keberadaan pisau dapur tidaklah sama dengan kulkas. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Kulkas adalah untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan, betul? Apakah ada saudara yang hendak memanaskan makanan dengan kulkas? Halo. Apakah ada di sini yang hendak memanaskan makanan dengan kulkas? Tidak. Atau adakah di sini yang hendak mendinginkan makanan menaruhnya di atas kompor? Tidak. Kalau kita hendak memanaskan makanan dengan kulkas, sampai kapanpun makanan itu tidak akan pernah menjadi panas. Kalau saudara hendak memotong-motong wortel dengan kompor, sampai kapanpun wortel itu tidak akan terpotong-potong. Hanya bila kalau kita menggunakan pisau, baru wortel itu terpotong. Hanya bila kita menggunakan kulkas, baru makanan itu bisa didinginkan atau diawetkan. Hanya bila kulkas mengetahui tujuan yang spesifik dari keberadaan dirinya, barulah ia dapat hidup sebagaimana yang seharusnya, dan bukan hidup asal hidup. Hanya bila kompor atau pisau mengetahui tujuan yang spesifik atau khusus dari keberadaan dirinya, barulah masing-masing mereka dapat hidup sebagaimana yang semestinya. Nah, begitu pula dengan diri kita. Jangan engkau, dirimu yang sebenarnya adalah apa? Mungkin kulkas. Atau engkau memiliki tujuan spesifik, mungkin seperti kompor. Tapi jangan lari dari tujuan tersebut, saudara. Amin. Kita harus menemukan tujuan yang spesifik, tujuan yang khusus dari keberadaan kita di dunia ini. Supaya dengan demikian kita dapat hidup dalam kehidupan yang Benar-benar hidup. Dan bukan hidup Asal asal hidup. hidup. Ingat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki tujuan. Amin. Tuhan tidak pernah iseng. Artinya ketika Anda hadir lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara itu spesifik. Amin. Amin. Khusus. Karena kita semua masing-masing adalah bersifat ciptaan Tuhan yang bersifat khusus. Ada di sini yang persis sama? Ada? Gak ada. Kita semua beda.
Nah makanya karena itu kita perlu menemukan apa tujuan spesifik, tujuan khusus keberadaan saya di dunia ini. Nah yang ketiga, pelajaran berkenaan dengan tujuan hidup adalah tujuan kita haruslah selaras dengan Tujuan Allah. tujuan Allah. Ini yang paling penting, saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan sebagaimana yang telah kita bahas tadi, di dalam bekerja, Tuhan itu selalu memiliki tujuan. Ia tidak pernah berbuat iseng. Hal ini sama seperti bahwasanya untuk mengetahui apakah tujuan keberadaan dari sebuah kulkas. Karena Tuhan yang menciptakan kita dan sebagaimana yang telah kita bahas tadi dalam bekerja, Tuhan selalu memiliki tujuan. Ia tidak pernah berbuat iseng. Hal ini sama seperti bahwasanya untuk mengetahui apakah tujuan keberadaan dari sebuah kulkas, supaya ia dapat digunakan sesuai dengan fungsi atau tujuan dari keberadaannya, kita perlu bertanya kepada pribadi yang merancang dan membuat kulkas itu. Betul? Kita perlu bertanya kepada pribadi yang merancang dan membuat kulkas itu, karena pribadi tersebut yang merancang dan membuatnya, maka dia pula yang tahu tujuan dari keberadaan kulkas tadi. Demikian juga dengan keberadaan kita di dunia, sebagaimana yang telah kita lihat tadi, bahwa Tuhan menciptakan serta menempatkan kita di dunia dengan tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, apabila kita ingin agar kehidupan kita tidaklah sia-sia, maka kita perlu menyelaraskan atau menyesuaikan tujuan hidup kita dengan tujuan Tuhan. Siapa yang menciptakan Anda? Tuhan. Yang lebih tahu kegunaan kulkas siapa? Yang menciptakan. Menciptakan Betul? kulkas. Hanya yang menciptakan tahu untuk tujuannya apa. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, kita perlu tahu tujuan Tuhan dalam hidup apa. Tujuan Tuhan dalam hidup kita apa? Kita perlu bertanya kepada Tuhan. Amin. Kita perlu bertanya kepada yang merancang kita, kepada yang menciptakan kita. Amin. Singkat kata, sama seperti yang dikatakan tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Di sana dikatakan, sebab Daud melakukan apa? Kehendak Allah pada zamannya. Dikatakan di sana, sebab Daud melakukan God purpose pada zamannya. Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Apa tujuan hidup kita? Itu haruslah sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Karena Dia yang merancangkan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyelaraskan, menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak God. Demikianlah kita harus melayani kehendak atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah acap kali kita bukan melayani kehendak Allah atau tujuan Allah dalam hidup kita, tetapi justru kita meminta agar Tuhan yang melayani maunya kita. kehendak kita. Oleh karena itu sering saya agak sindir, kalau berdoa itu, doa Bapa kami jangan diubah. Seringkali orang mengubah. Jadilah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Betul atau betul? Betul atau betul? Tidak. Seringkali bukan seperti itu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendakku atau kehendakmu? Kehendakmu. Nah, acap kali yang menjadi masalah itu, Tuhan yang suruh kita suruh untuk mengikuti apa yang Kehendaknya menjadi kita. kehendak kita. Betul atau betul sih? Terkadang Terkadang kalau lagi padahal seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang menjadi masalah itu seringkali kita tidak mau melayani apa yang menjadi kehendak Allah. Yes. Tapi kita meminta agar Tuhan yang melayani Kita. kehendak kita. Padahal seharusnya kehidupan kita
sama seperti peralatan di dapur tadi, saudara. Bukan mereka yang menentukan tujuan dari keberadaan mereka, namun adalah sang perancang dan pembuatnya lah yang menentukan tujuan dari kompor, betul? Benar. Tujuan dari kulkas, tujuan dari pisau dapur. Amin. Amin. Sang perancangnya lah yang menentukan. Demikian pula dengan diri kita, bukan kita yang menentukan tujuan dari keberadaan kita, tetapi Tuhan sang pencipta kita lah yang menentukannya. Dengan kata lain, Tuhan harus menjadi pusat dari tujuan kehidupan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan yang harus menjadi pusat dari tujuan kehidupan kita. Karena kita ini diciptakan, karena ini kita dirancang oleh Dia. Dan bukan sebaliknya. Kita menempatkan kekayaan, kedudukan, ketenaran maupun keinginan kita sendiri sebagai pusat dari tujuan kehidupan. Apa tujuan hidupmu? Mau kaya, Pak? Kalau kaya dan memuliakan Tuhan, top banget. Apa tujuan hidupmu? Mau kaya, Pak? Habis itu apa? Mau hura-hura? Enggak, top, saudara. Amin. Apa tujuan hidupmu? Saya Pak ingin terkenal, Pak. Supaya apa? Kalau terkenal saya bisa menjangkau banyak orang untuk mengikut Kristus. Itu baru top. Tapi karena apa? Supaya keterkenal. Ya Pak, biar kemana-mana enak Pak, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang. Iya, nggak top, saudara. Jadi nggak salah kaya loh, saudara ya. Nggak salah lo terkenal. Nggak salah lo kalau punya kedudukan, malah bagus banget, top. Tapi kalau itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, lebih top banget. Amin. Amin. Karena saya punya satu kenalan. Kenapa sih? Kok pengen bekerja terus? Iya, kalau saya di mimbar saya nggak bisa. Saya banyak omong nggak bisa. Tapi dengan apa yang saya miliki, saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Wah, ini baru top. Dia mau mencari kekayaan untuk menjadi berkat. Makanya kemarin tuh ada yang dapat beras, nah, itu puji Tuhan itu orangnya seperti itu. Karena dia mau jadi berkat, dia mau jadi kaya, tapi dia mau jadi Berkat. dengan tetap menjadikan bahwa tujuannya adalah untuk Memuliakan rancangan Tuhan bagi kehidupannya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita jangan sampai hati dengan kekayaan, saudara. Nanti kasihan orang Kristen miskin semua nanti, saudara. Kita harus kaya dong, anak raja, amin. Amin. Harus jadi orang kaya, kita harus menjadi orang terkenal. Tetapi kita pakai itu untuk Memuliakan Tuhan. untuk rancangan Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan yang harus menjadi terutama ini tadi. Kalaupun kita mau menjadi kaya, menjadi terkenal, tetap menjadi Tuhan yang harus menjadi terutama atau menjadi sang raja di dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa kita melayani Kehendaknya. agar si kompor tadi berguna, bermanfaat, dia harus mengikuti tujuan daripada sang perancangnya. Yes. Tadi kalau saya bilang si kulkas digunakan untuk memanaskan makanan, itu udah salah kaprah daripada tujuan rancangan awal sang perancangnya itu untuk apa? Mengawetkan makanan. Betul? Sama seperti yang tadi. Tujuan daripada kompor dibuat sang perancangnya adalah untuk bisa menghangatkan makanan, bukan untuk mendinginkan makanan. Supaya hidup kita itu bisa berjalan dalam tujuan Tuhan, kita perlu mengikuti sang perancang kita. Ya, ini apa? Kehendak Tuhan. Oleh karena itu tepat sekali doa Bapak kami. Jangan diganti. Yes. Jadilah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kehendakmu. di bumi. Jangan diganti, datanglah kerajaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu. kehendakmu. Jangan diganti, saudara. Yang masalah itu acap kali seperti itu, saudara. Makanya kita tidak mau terlibat dalam rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, karena kita mau supaya Tuhan yang mengikuti Kita. rancangan saya. Tuhan yang harus menjadi terutama atau menjadi sang raja dalam kehidupan kita dan kita melayani kehendaknya. Hanya dengan demikian barulah hidup kita akan menjadi hidup yang Bermakna. bermakna.
Nah, prinsip ini sangatlah penting Bapak Ibu. Sebab bila tidak demikian, maka kehidupan kita itu akan menjadi seperti rayap-rayap yang mengganggu rumah. Saudara, di rumah saya itu ada rayap, saudara. Pintu kamar saya itu keropos. Rayap tersebut mengganggu karena apa? Di dalam rumah saya yang menjadi tuan, penguasanya harusnya saya kan. Tetapi ada kerajaan lain di dalam rumah saya, yaitu kerajaan rayap. Rayap-rayap tersebut kan bekerja untuk apa? Melayani ratu mereka kan. Nah, untuk melayani ratu mereka kan dalam membuat sarang kan kayu-kayu itu semua habis semua. Nah, dalam kehidupan kita seringkali menjadi rayap-rayap Kristen, ya kan? Kita bangun kerajaan kita sendiri di tengah maksud kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, bukannya mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, rayap itu ada yang senang melihara rayap di rumahnya. Saya justru jangan jengkel dengan rayap. Nah, Tuhan juga tidak mau kita menjadi rayap-rayap Kristen ya. Amen. Yang melayani sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, melayani sesuatu yang bukan daripada rancangan Tuhan. Nah, kita mau sama seperti Daud. Dengan demikian sama seperti Daud, ketika nanti wafat, dibaringkan di samping nenek moyang kita. Artinya ketika kita dimakamkan dan tubuh kita melapuk, namun dampak positif dari kehidupan kita tidak akan pernah terhapus dari dalam sejarah. Lihatlah kehidupan dari para tokoh Alkitab. Semua mereka hidup dengan tujuannya itu untuk memenuhi maksud Allah atau God purpose dalam hidup mereka. Lihatlah kehidupan daripada Yesus Kristus bagaimana dicatat dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia berkata, ada apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa di dalam Lukas 2 ayat 42. Ia berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Artinya Yesus datang ke dunia bukan tanpa maksud. Ia ada di dunia dengan tujuan yang spesifik. Amin. Yaitu apa? Melakukan kehendak atau tujuan Allah bagi dirinya. Nah, hal yang sama pula lah yang harus menjadi sikap kita, yaitu kita hidup untuk melakukan tujuan Allah bagi diri kita. Amin. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat tentang pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus lakukan, Ia memiliki tujuan. Amin, saudara. Tujuan agar setiap kita orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan Tuhan Yesus dengan setia melakukan apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi tujuan Allah bagi diri. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan itu, Ia melakukannya dengan setia, taat sampai mati di kayu salib. Nama Yesus menjadi nama yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Amin, saudara. Itulah karena Tuhan Yesus seperti yang Ia sampaikan di dalam doanya, bukan kehendakku, tetapi kehendaknya Tuhan. Nah, kita mau juga Bapak Ibu di dalam hidup kita, kita mau juga saudara, kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita secara spesifik. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah secara spesifik, mari ikuti apa yang menjadi kehendak Dia bagi hidup kita. Karena Dia yang lebih tahu, Dia yang merancangkan kita, Dia yang menciptakan kita. Kita harus hidup menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita kepada kehendaknya. Kalau kita hidup di dalam tujuan yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita, maka hidup kita pasti adalah hidup yang bermakna. Kita bukan lagi hidup asal hidup, tetapi kita hidup adalah benar-benar hidup. Hidup kita bermakna. Sehingga seperti apa yang terjadi pada Daud, ketika ia pada akhirnya mati dimakamkan, nama Daud masih dikenang sampai dengan hari ini. Ya, ini karena apa? Karena ia melakukan apa yang menjadi tujuan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah pada zamannya. Daud dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan hidupnya menjadi Kristus
hidup di dalam rancangan yang Allah Bapa maksudkan dalam hidupnya. Kita melihat bahwa sampai hari ini kita dapat hidup oleh karena kemurahan Kristus dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.